Baik, Konco Kilat, agenda sidang pembacaan putusan terdakwa AG pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pada pukul 14 nanti dilakukan secara terbuka dan umum. Terdakwa AG tampak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tadi pada pukul 12.30 didampingi oleh orang tua dan kuasa hukumnya. Namun sayangnya pada kapasitas ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini hanya seluas 6x10 meter yang hanya bisa diisi sebanyak 20 personel termasuk keluarga, hakim, jaksa penuntut umum, dan lainnya. AG didakwa pada pasal 353 ayat 2 KUHP Junto, pasal 55 ayat ke-1 KUHP, dan pasal 355 ayat 1 Junto, pasal 56 kedua KUHP subsidir, pasal 353 ayat 2 KUHP Junto, pasal 56 kedua KUHP tentang penganiayaan berat. Untuk selanjutnya kita menunggu hasil keputusan sidang dari AG pada pukul 4 sore nanti. Stay tune terus di Berita Dalam Kilat. Ya, setelah mendengar putusan dari Hakim Tunggal tadi, Ibu Sri Wahyuni Batubara, kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan yang didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. Dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta, dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal. Sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap, tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim. Sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Karena memang dalam aturan undang-undang sistem peradilan anak dia bisa untuk tidak dimasukkan karena mungkin melihat ramai dan lain sebagainya, sehingga dia tidak masuk ke dalam ruang sidang. Ada tantenya, tadi ada kuasa hukumnya, kami juga bertemu ya. Saya melihat mereka juga cukup menerima hal ini, dan kami pun meskipun kami punya ekspektasi melihat sudah terbukti secara sempurna sebenarnya perbuatan anak berkonflik hukum AG ini sudah sempurna, delik penganiayaan berat rencananya itu, tetapi buat kami mengikhlaskan ya situasi ini, dan kami berharap ini akan menjadi pemberat nanti kepada pelaku-pelaku yang lain. Kondisi AG saat ini sudah tadi dalam persidangan seperti apa Pak? Apakah terlihat seperti stres atau seperti apa Pak? Ya, saya kira dari saya bertemu tadi tidak ada yang tanda-tanda mengakibatkan dia stres dan sebagainya. Paling tidak hanya menunggu berapa tahun dia akan mendapatkan hukuman itu. Nah, tadi tentu kita apresiasi kepada hakim karena hakim memutuskan 3 tahun 6 bulan dengan satu misalnya bahwa yang memberatkan pelaku itu bahwa sampai hari ini David belum dalam keadaan baik ya, masih terus mendapat perawatan. Yang memberatkan dia ikut membiarkan terjadinya peristiwa itu. Yang meringankan dia karena masih anak-anak. Jadi 3 tahun 6 bulan yang diputuskan oleh majelis oleh hakim berdasarkan tuntutan dari JPU yang
4 tahun, jadi dikurangi 6 bulan. Saya kira sudah tepat ya, karena dua pertimbangan tadi, bahwa dia dinyatakan bersalah ikut serta membiarkan terjadinya kekerasan. Itu menjadi catatan penting. Nah, catatan penting yang kedua menurut saya ini momentum untuk negara ini merevisi undang-undang sistem peradilan pidana anak yang harus betul-betul mengkategorikan mana kenakalan, mana kejahatan. Kejahatan itu pun mana kejahatan ringan, mana kejahatan berat. Nah, kalau misalnya tindak pidana ringan ya tipiring itu bisa diusulkan restorasi justice ya, seperti katakanlah kategori mencuri ayam atau mencuri buah-buahan dari tetangga, apakah itu merupakan kenakalan? Nah, kalau kenakalan itu kategorinya juga di bawah 12 tahun itu bisa dilakukan pendekatan lewat diversi. Jadi ini momentum penting negara ini untuk merevisi sistem peradilan pidana anak supaya berkeadilan bagi korban ya. Karena ini tentu banyak orang akan punya pandangan berbeda bahwa ini 36 bulan itu tidak berkeadilan bagi David misalnya. Tetapi itulah mandat undang-undang yang perlu direvisi. Itulah maka kami dalam waktu dekat ini dengan peristiwa ini akan berdiskusi dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi 3 supaya segera mungkin ini, karena fenomena kejahatan anak itu sudah di luar akal sehat manusia, bukan lagi batasan usia sekarang. Anak di bawah 12 tahun juga sudah melakukan tindak pidana seperti orang dewasa, seperti di Sukabumi misalnya 3 orang anak membacok itu lawannya itu dengan menyiarkan secara langsung. Bayangkan itu merupakan kenakalan atau kejahatan. Nah, itu menurut saya yang harus direvisi dari peristiwa ini. Terima kasih, Pak. Baik, Oncokilat melaporkan dari depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa telah selesai persidangan pelaku anak atas nama AG dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pelaku penganiayaan David Ozora yakni AG berusia 15 tahun mantan pacar dari Mario Dandi selama 3 tahun 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana selama kurungan 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari yang telah dijatuhkan. Untuk berita selengkapnya silakan cek di webkilat.com. Jadi cepat paham. Terima kasih. Riza Rasyad dan Yaya Muhammad melaporkan.